Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan perbedaan minyak dan lemak. Apa sih perbedaannya? Simak baik-baik ya. Lemak dan minyak merupakan bagian dari lipid. Lipid ialah zat yang tidak larut di dalam air, tetapi ia larut di dalam pelarut organik nonpolar. Lemak dan minyak ialah trigliserida, yaitu triester dan gliserol. Asam lemak ialah asam yang diperoleh dari penyabunan minyak dan lemak. Sementara lemak dan minyak merupakan hal yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Lemak, yaitu meliputi mentega, lemak hewan, dan bagian berlemak dari daging. Minyak terutama berasal dari tumbuhan, yaitu termasuk jagung, biji kapas, zaitun, kacang, dan minyak kedelai. Meskipun lemak berwujud padat dan minyak berwujud cair, keduanya memiliki struktur organik kimia dasar yang sama. Lemak atau kita sebut fat dan minyak kita sebut oil ialah triester dari gliserol dan disebut trigliserida. Bila kita mendidihkan lemak dan minyak dengan alkali, lalu mengasamkan larutan yang dihasilkan, kita akan memperoleh gliserol dan campuran asam lemak atau fatty acid. Reaksi ini kita sebut dengan penyabunan. Asam lemak jenuh dan tak jenuh yang paling lazim diperoleh dengan cara ini tercantum pada tabel 15.1. Meskipun ada beberapa pengecualian, kebanyakan asam lemak tidak bercabang dan mengandung jumlah atom karbon yang genap. Jika ada ikatan rangkap, umumnya berkonfigurasi cis atau Z dan tidak terkonjugasi. Akibat dari masuknya satu saja ikatan rangkap cis dalam salah satu rantai ditunjukkan pada gambar di slide selanjutnya, yaitu halaman 15.2. Jelaslah rantai seperti ini di dalam molekul, dan molekul itu sendiri bila banyak yang saling berdekatan, tidak dapat berjajar dengan baik dalam susunan kristalin. Jadi, zat seperti itu akan tetap berwujud cair. Semakin banyak ikatan rangkap, semakin tidak beraturan strukturnya dan semakin rendah titik lelehnya. Minyak nabati yang sangat tak jenuh dapat dikonversi menjadi lemak nabati padat, seperti merek Crisco lewat hidrogenasi katalitik sebagian atau semua ikatan rangkapnya. Proses ini yang disebut pengerasan atau hardening diilustrasikan dengan hidrogenasi gliseril trioleat menjadi gliseril tristearat. Oke, jadi saya akan menjelaskan dua jenis trigliserida. Jadi, seperti yang di PPT, saya telah mencantumkan struktur jenis trigliserida. Dari penjelasan yang saya tangkap itu, terdapat komposisi lemak dan minyak. Terdiri dari campuran trigliserida yang merupakan senyawa yang kompleks, komposisi lemak dan minyak, dinyatakan dalam presentase asam lemak yang dihasilkan dari penyabunan. Nah, lalu terdapat perbedaan antara lemak dan minyak. Lemak atau padat itu mengandung lebih banyak asam lemak jenuh, sedangkan minyak atau cair mengandung presentase asam lemak jenuh yang lebih tinggi. Sebagian besar minyak nabati itu misalnya minyak jagung, minyak kedelai, mengandung sekitar 80% asam tak jenuh. Sementara lemak sapi atau misalnya lemak hewani, misalnya lemak sapi, hanya sedikit di atas 50%. Nah, terdapat contoh spesifiknya, itu yang pertama ada minyak zaitun yang mengandung 83% asam oleat. Lalu minyak sawit memiliki 43% asam palmitat dan 43% asam oleat. Dengan sedikit asam stearat dan linoleat, lemak mentega mengandung setidaknya 14 jenis asam lemak dengan sekitar 9% memiliki kurang dari 10 atom karbon. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari penjelasan ini, perbedaan dalam komposisi asam lemak ini yang menentukan keadaan fisik lemak padat dan minyak cair. Meskipun secara umum lemak berasal dari sumber hewani dan minyak dari sumber nabati, akan tetapi hal itu tidak selalu demikian. Contohnya, minyak ikan tinggi akan asam lemak tak jenuh. Kadar asam lemak tak jenuh dari minyak sarden sebesar 77% dan cod liver oil sebesar 84%. Demikian pula, tidak semua lemak berasal dari sumber hewani.
Contohnya yaitu mentega atau lemak kakao dengan komposisi asam lemak terdiri atas 24% asal palmitat dan 35% asam stearat yang berwujud padat pada suhu kamar. Ini adalah tabel komposisi asam lemak dari beberapa lemak dan minyak. Terdapat lemak hewani seperti mentega, lemak babi, lemak sapi, dan lemak manusia. Kemudian ada minyak nabati seperti zaitun, jagung, dan kacang. Tabel ini menunjukkan titik leleh dari asam lemak tak jenuh sangat rendah dibandingkan dengan asam lemak jenuh. Kita ambil contohnya dari perbandingan titik leleh asam stearat dan asam oleat yang strukturnya hanya dibedakan oleh satu ikatan rangkap. Perbedaan yang sama juga berlaku untuk trigliserida. Semakin banyak ikatan rangkap dalam porsi asam lemak dari triester, semakin rendah titik lelehnya. Pengaruh kejenuhan atau ketidakjenuhan pada titik leleh menjadi jelas bila kita memeriksa model pengisian ruang. Gambar ini merupakan model pengisian ruang dan skema gliseril tripalmitat yang memperlihatkan model trigliserida yang benar-benar jenuh. Rantai jenuh yang panjang memiliki konformasi goyang yang benar-benar panjang. Dengan demikian, struktur ini dapat dikemas dengan cukup teratur seperti dalam kristal. Trigliserida jenuh biasanya berwujud padat pada suhu kamar. Pengerasan ialah proses konversi minyak menjadi lemak lewat hidrogenasi katalitik pada ikatan rangkap. Margarin dibuat lewat hidrogenasi minyak. Margarin dibuat lewat hidrogenasi minyak biji kapas, minyak kedelai, minyak kacang, atau minyak jagung sampai tercapai konsistensi seperti mentega yang diinginkan. Produknya dapat diaduk dengan susu dan diwarnai secara buatan untuk meniru cita rasa dan penampakan mentega. Sekian video dari kelompok 1, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.